Dan saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan pengertian kepada kami agar kami mampu mengerti maksud firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Haleluya. Pada saat hari ini saya ingin berbicara tentang iblis menyesatkan pikiran. Sekali lagi saya katakan, iblis menyesatkan pikiran. Nah, pikiran itu merupakan salah satu roda atau penentu kehidupan seseorang. Dan iblis tahu persis hal itu. Itu sebabnya iblis seringkali menggunakan itu untuk menyesatkan pikiran anak-anak Tuhan. Nah, mungkin sudah berpikir, saya sudah orang Kristen, tidak mungkin saya disesatkan oleh iblis. Amin, puji Tuhan. Tapi kita harus cek dulu, kita sudah orang Kristen atau kita hanya beragama Kristen. Karena kalau kita hanya beragama Kristen, itu sangat mudah untuk iblis sesatkan pikiran. Kalau hidup kita sudah menjadi benar-benar Kristen, iblis tidak akan pernah punya hak. Kita lihat di dalam Matius 16 ayat yang 21 sampai 23. Berikutnya di sini dikatakan, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ayat 21 dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa Engkau. Di sini kalau kita lihat, Petrus itu hero banget. Ketika Yesus menyampaikan bahwa dia harus begini, dia harus menjalankan misi kekristenannya. Tapi Petrus di sini dia seolah seperti hero banget. Dia menarik Yesus seolah-olah dia mau melakukan konseling Yesus atau memberikan saran kepada Yesus bahwa kamu tidak boleh begini. Bila perlu, aku yang mati. Seolah-olah Petrus mau bilang seperti itu. Bila perlu saya yang mati, jangan guru. Bila perlu kami murid-muridnya yang mati, jangan kamu. Lalu pertanyaannya, kalau Petrus, manusia biasa itu yang mati, bisakah dosa-dosanya selesai? Tidak bisa. Makanya di sini dikatakan di ayat 3. Maka Yesus berpaling berkata kepada Petrus, enyahlah. Di sini tidak katakan Petrus ngomong apa sih, enggak. Tapi Yesus langsung menunjuk, enyahlah iblis. Karena Yesus tahu yang sedang merasuki pikiran Petrus itu adalah iblis. Maka di sini dikatakan, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dari pihak lain, seperti yang tadi saya katakan bahwa Petrus itu sangat hero banget di sini. Tapi Tuhan bilang, pikiranmu sedang disesatkan oleh iblis. Nah, saudaraku, yang saya mau sampaikan di sini, seolah-olah Petrus berkata bahwa jangan kamu yang mati, saya yang mati. Tapi kalau kita pikirkan, itu tidak akan pernah selesai kalau Petrus yang mati. Kalau murid-murid yang mati, dosanya tidak akan pernah selesai. Harus pribadi Yesus yang mati untuk memperoleh kehidupan itu. Mati harus dibayar mati untuk memperoleh kehidupan kekal. Dan itu hanya bisa dibayar oleh Tuhan Yesus. Di sini kita lihat iblis bermanuver di dalam pikiran Petrus. Dia datang yang begitu halus, sangat sulit untuk dicurigai, sangat sulit untuk diidentifikasi. Karena dia datang seolah-olah mau menolong Yesus di situ. Tetapi sesungguhnya dia mau menyesatkan seluruh dunia. Karena kalau dia mati, dosanya tidak selesai. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi jangan kita berpikir bahwa kita sudah pelayanan di gereja, sudah rajin pergi beribadah, ikut persekutuan, mungkin kita juga WL, singer, atau mungkin kita pengkhotbah, lalu kita berpikir bahwa saya tidak mungkin bisa disesatkan oleh iblis. Selalu saya bilang gini, kalau iblis tidak bisa membuatmu melakukan suatu hal yang seperti amoral atau bodoh, iblis bisa membuatmu merasa diri lebih suci, lebih kudus dari yang lain, dan itu sudah mulai timbul ke semua. Nah, saudaraku, mari kita cek pikiran kita. Kalau saya selalu bilang ini, curigai pikiranmu dalam tanda petik, curigai dirimu. Yang ada pikiranmu firman Tuhan, kehendak Tuhan, atau iblis sedang bermanuver dalam pikiranmu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana agar kita tidak disesatkan oleh iblis? Selalu saya bilang gini, kunci cuma satu, memiliki waktu khusus dengan Roh Kudus dan firman yang setiap hari. Karena orang yang memiliki
firman Tuhan dan orang yang disebut dengan Roh Kudus setiap hari, iblis tidak akan pernah punya alasan untuk merasuki pikirannya. Iblis tidak akan pernah punya alasan untuk menghancurkan kehidupannya. Karena Alkitab berkata, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan Alkitab juga berkata bahwa firman itu, kebenaran itu yang akan memerdekakan saudara dan saya. Jadi agar kita tidak disesatkan oleh iblis, memiliki waktu khusus setiap hari dengan firman-Nya dan Roh-Nya yang kudus setiap hari. Dengan itu, iblis tidak akan pernah punya alasan, tidak akan pernah punya hak untuk mencurigai, untuk merasuk pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, dan saat ini kami berdoa biarlah jemaat yang hadir diberkati oleh Tuhan, mereka ditolong oleh Roh-Mu yang kudus, agar mereka dijaga dan dilindungi pikirannya, sehingga tidak mudah disesatkan oleh si jahat, oleh iblis. Tuhan tolong mereka, sertai mereka, bimbing mereka, tuntun mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.